Lalu apa yang kita dengarkan, dengan mohon rahmat Tuhan lalu kita buat, kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah kita menjadi saudara-saudari dan ibu Yesus. Marilah saudara-saudariku yang terkasih, kita semua bisa melakukannya dalam hidup kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan harian Selasa 19 Juli, Pekan Biasa ke-16. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Penyayang, Engkau berkenan menuntun kami umat-Mu dengan tongkat gembala yang kokoh. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, dan terimalah kami kembali bila kami bertobat dari dosa. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 12, ayat 46 sampai 50. Mari kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan baca bersama dan kita renungkan. Sekali peristiwa, ketika Yesus sedang berbicara dengan orang banyak, ibu dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui Dia. Maka berkatalah seseorang kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Siapakah ibuku? Dan siapakah saudara-saudaraku?" Dan sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, Ia bersabda, "Inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku, dialah saudariku, dialah ibuku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau di dalam kehidupan kita pernah mendengar ataupun mungkin kita mengalami sendiri, anak yang tidak menghormati orang tuanya, itu adalah anak yang tidak tahu berterima kasih. Anak yang menyia-nyiakan orang tua adalah anak durhaka. Anak yang membuang orang tuanya adalah anak yang kurang ajar. Itu yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Kita bisa meneruskan litani kedurhakaan anak kepada orang tua sesuai dengan pengalaman yang kita lihat, yang kita alami di sekitar kita, atau malah mengalami sendiri dalam keluarga kita. Sabda Tuhan hari ini yang kita dengar seringkali disalah mengertikan sebagai penolakan kepada ibunya. Atau ada yang mengatakan bahkan Yesus menghina ibunya, menyakitkan hati ibunya. Dikisahkan saat ibu dan saudara-saudara mencari Yesus yang sedang mengajar. Yesus mengatakan ini sambil menunjuk ke arah murid-muridnya. "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku."
Justru dengan kata-kata itu, Yesus sungguh mengakui keibuan Maria bagi dirinya. Maria malah melakukan double peran di sini. Dia tidak hanya ibu yang melahirkan Yesus saja, tetapi Maria juga sekaligus ibu yang melakukan kehendak Bapa di surga. Dengan mengatakan fiat voluntas tua. Kesanggupan saat menerima warta dari malaikat Gabriel, Maria memperkuat jati dirinya sebagai ibuku, ibu Yesus. Dengan mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita juga dapat menjadi saudara laki-laki, saudari perempuan, dan menjadi ibu Yesus. Mungkin kita lalu bertanya, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan mendengarkan dan melakukan kehendak Bapa di surga. Apa yang kita buat saat ini misalnya, kita sedang membaca kitab suci, kita merenungkan sabda itu, mencecap di dalam hati kita, adalah wujud bahwa kita itu mendengarkan kehendak Bapa di surga. Kita mendengarkan lewat hati kita. Tuhan berbicara apa padaku lewat sabda Tuhan yang aku baca dan aku renungkan itu. Lalu apa yang kita dengarkan dengan mohon rahmat Tuhan lalu kita buat, kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah kita menjadi saudara, saudari, dan ibu Yesus. Marilah, saudara-saudariku yang terkasih, kita semua bisa melakukannya dalam hidup kita. Kita bisa menjadi saudara, saudari, dan ibu Yesus. Asalkan kita mau melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tidak hanya sekedar aku mau mendengarkan, tapi aku mau melaksanakan apa yang saya dengar itu, apa yang saya dapat dari Tuhan Yesus yang memberikan nasihat, yang memberikan pengajaran-pengajaran untuk kita. Sehingga dengan menjadi saudara, saudari, dan ibu Yesus, kita menjadi berkat. Dan itulah yang mau disampaikan Yesus kepada kita semua. Ketika ada orang yang mengatakan bahwa lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu mencari engkau. Tapi Yesus mengatakan, siapa ibuku? Siapa saudaraku? Ibuku dan saudara-saudaraku adalah mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam hidup kita masing-masing, supaya kita semua menjadi saudara, saudari, dan ibu Tuhan kita, Yesus Kristus. Bangunlah, dada kelana, hirup nafas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Pulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu. Bangunlah, dada kelana, hirup nafas iman yang baru. Pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Pulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita,
kita semua akan menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.